selamat datang di C5. Ini adalah C5 Basic, sebuah panduan yang Anda perlukan untuk menjadi C5. Oke, dimulai dari visi, misi, dan culture atau budaya. Apa sih visinya C5? Kemana kita akan pergi, apa yang ingin dicapai dalam jangka panjang? Yaitu yang pertama, C5 ingin menyediakan SEO service untuk semua perusahaan di Indonesia. Oke, this is a big job. Tetapi C5 ingin dikenal sebagai SEO provider yang goals-nya adalah melayani semua perusahaan di Indonesia menggunakan jasa SEO service dari C5. Dan menjadi perusahaan profitable yang mampu beroperasi mandiri. Sebuah perusahaan yang cantik, indah, kuat, dan sukses. Cantik berarti penampilannya representatif dan produknya enak dilihat. Indah itu dirasakan hati, berbicara tentang produk yang memuaskan dan servis yang excellent. Kuat berarti memiliki dasar bisnis dan tim yang mantap. Hal-hal seperti keuangan, pelaporan, delivery, manajemen waktu, pencapaian goal, eksekusi rencana kerja, perencanaan, komunikasi, kerjasama tim, penggunaan teknologi up to date, dan kepemimpinan yang dijalankan secara konsisten. Dan sukses berarti perusahaan beroperasi dengan profit yang semakin berkembang. Mission. Ini adalah yang menjadi panduan atau rambu-rambu di dalam mencapai visi yang kita inginkan. Yang pertama, menyediakan jasa internet marketing, terutama SEO, untuk pengusaha. Fokus pada marketing yang luas dan delivery as promised. Menjual produk yang bermanfaat dan high value. Menjadi tim yang solid dengan orang-orang yang baik, jujur, dan hebat dalam pekerjaannya. Hanya melayani pengusaha yang ingin berkembang dan memiliki gratitude. Jadi C5 tidak akan melayani semua orang, tidak semua pengusaha itu baik. Kita ingin melayani orang-orang yang baik, memiliki gratitude, dan memang ingin berkembang dalam usahanya. Menjadi tim yang solid dengan orang-orang yang baik, jujur, dan skillful dalam pekerjaannya. Menjual produk yang bermanfaat dan sangat high value, berfokus pada marketing yang luas dan delivery as promised, terutama dalam bidang jasa internet marketing, yaitu SEO untuk pengusaha. Culture, budaya yang ingin dimiliki oleh C5, yaitu kerjasama tim, komunikasi yang luas, saling menghormati, integritas tinggi, keterlibatan dan tanggung jawab 100%, terus belajar, berjuang menjadi yang terbaik, ingin selalu mencapai goal atau target, pantang menyerah, mengikuti sistem, beribadah dan bersyukur, dan perayaan kemenangan. Ke-12 point of culture ini diharapkan terintegrasi dan menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari di dalam C5. Kita jelaskan satu persatu, yaitu kerjasama tim, bahwa saya adalah bagian dari tim, saya bekerja dengan dan untuk tim saya mengharapkan setiap anggota mengalami kesuksesan dan ikut bergembira karenanya. Saya tidak akan berbicara jelek ataupun mempermalukan anggota tim saya kepada siapapun. Bila saya menemukan kesalahan, maka saya akan berbicara secara pribadi dan bijak kepada orang yang melakukannya. Saya berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan keutuhan tim ini. Tim sangat penting di dalam C5. Karena kita tidak bisa melakukan semua pekerjaan sendiri, kita membutuhkan orang lain. Dan tim inilah yang akan membuat C5 menjadi hebat. Jadi kita jaga keutuhan tim, kita bekerja dan bersama-sama dengan tim kita menjadi sukses. Dan kalau sukses, kita bergembira. Oke? Apabila Anda menemukan kesalahan atau mengalami konflik, maka pertama kali yang harus dilakukan adalah berbicara secara pribadi dan bijak dengan orang yang melakukannya. Bukan berkoar-koar di luar, lalu membicarakan hal-hal yang jelek dan berharap ada hal-hal yang bagus, tetapi mengambil suatu tindakan proaktif
untuk menyelesaikan masalah tersebut secara pribadi dan setenang mungkin. Yang kedua, komunikasi yang jelas. Saya berkomunikasi dengan jelas dan positif, berusaha untuk mendengarkan terlebih dahulu sebelum menjawab atau memberi solusi. Saya fleksibel dalam melakukan pekerjaan saya, bertanya bila tidak tahu, meminta bila membutuhkan, siap menerima kritikan yang membangun, dan merubah cara saya bila tidak berhasil. Saya akan cepat meminta maaf bila ternyata saya melakukan kesalahan. Saya mencari kerjasama dan penyelesaian terbaik bagi setiap pihak untuk jangka panjang. Saling menghormati. Saya akan memperlakukan mereka, baik yang kaya dan yang miskin, dengan layak dan baik, karena saya menyadari bahwa setiap orang itu penting, patut untuk dihargai dan dihormati sepantasnya. Saya akan melakukan sedikit kebaikan bila kesempatan datang. Ini akan mendatangkan berkat bagi sekeliling saya dan juga bagi diri saya sendiri. Integritas tinggi. Saya berbicara jujur. Saya mengatakan apa yang saya lakukan dan saya melakukan apa yang saya katakan. Saya bertanggung jawab atas hasil pekerjaan, situasi yang dihadapi, dan kesuksesan tim dan diri saya sendiri. Keterlibatan dan bertanggung jawab 100%. Saya bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi dalam hidup saya, termasuk semua hasil yang saya dapatkan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar saya dan tim saya berhasil mencapai goal yang telah ditetapkan. Terus belajar. Di dalam dunia ini pastilah ada perubahan. Dan cara yang telah berhasil di masa lampau mungkin tidak akan berhasil kembali di masa sekarang atau di masa mendatang. Jadi saya siap belajar hal-hal yang baru sehingga dapat mengatasi setiap masalah yang timbul dengan semakin efisien dan semakin efektif. Saya juga menyadari bahwa saya tidak mungkin bisa mengetahui segala hal, sehingga saya akan dengan rendah hati belajar dari orang lain dan menjadi sukses. Berjuang untuk menjadi yang terbaik. Yang baik saja tidak cukup. Saya selalu memberi pelayanan atau produk yang terbaik agar memberi nilai tambah bagi semua yang terlibat dalam jangka panjang. Saya secara konstan membuat inovasi dan perbaikan. Saya mencurahkan semua perhatian, bakat, dan energi yang saya miliki untuk melakukan pekerjaan saya dan menyelesaikan masalah yang timbul agar terselesaikan dengan efektif dan efisien menjadi hal yang terbaik bagi semua pihak. Ingin selalu mencapai goal dan target. Saya berfokus pada goal saya dan goal tim saya. Saya akan berusaha mencapainya apapun kesulitan yang saya hadapi. Pantang menyerah. Saya tahu bahwa tidak semua usaha yang saya lakukan akan berhasil pada saat pertama kali dicoba. Namun saya memiliki mental baja yang mampu membawa saya satu langkah lagi lebih maju dan akhirnya membuat saya berhasil. Mengikuti sistem. Saya akan melihat kepada sistem untuk solusi. Bila tantangan timbul, saya akan mengkoreksi sistemnya sebelum orangnya. Saya menggunakan solusi sistem dalam inovasi saya, ketimbang solusi orang. Jadi saya akan memperbaiki sistemnya, dibandingkan memperbaiki orang-orangnya. Dibandingkan mengkoreksi orang, lebih baik kita mengkoreksi sistem. Apa yang terjadi, kenapa hal tersebut terjadi, dan bagaimana ke depan supaya ini tidak terjadi kembali. Itu yang saya fokuskan. Saya akan mengikuti sistem dengan tekun, sampai ada sistem baru yang ditetapkan. Beribadah dan bersyukur. Saya menyadari bahwa pekerjaan saya merupakan bagian dari ibadah saya. Saya bekerja tekun dan penuh rasa syukur. Apa yang saya kerjakan akan menjadi ibadah dan persembahan saya kepada Tuhan. Saya melakukan pekerjaan dengan kasih dan pengabdian kepada Tuhan dan sesama.
Saya akan melayani setiap orang yang datang dengan keramahan dan ketulusan. Perayaan kemenangan. Setelah semua usaha dan hasil yang didapatkan, maka saya akan bersyukur kepada Tuhan dan merayakan keberhasilan saya. Dengan begitu, saya tahu saya bisa sukses. Dan di masa mendatang, saya akan bisa mengatasi masalah yang datang kepada saya. Itulah visi, misi, dan culture-nya C5. Ini akan menjadi jiwa dan terang C5. Oleh karena itu diharapkan setiap anggota tim dari C5 mampu memahami, menghafalnya, dan melakukannya. Terima kasih.